Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin. ثم إلى سلطان الأولياء سيدنا شعب القادر الجيلاني سيدنا أبي الحسن الشاذلي سيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا إبراهيم الدسوقي جميع أولياء التسعة جميع أئمة الأربعة ثم إلى تبah lamong wasabilan Syekh Syamuddin Muslim Mafurim hati abaina wa ummahatina wa jaddatina jaddakum wa lima syaikhina masyayikh ustadina salikum walidaina walidaykum wa nakhussu ila muallifi hadzal kitab wa muassisi hadzal masjid wal munfiqi hadzal masjid wa farallahu maj'al jannata mathwahum sya'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para hadirin, para rawuh jamaah sesepuh sedaya, Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Nabiullah Ruhullah Isa bin Maryam alaihi salam nate dawuh wonten setunggalipun dawuhipun, wa kullu sukutin laisa bi fikrin fahuwa ghaflatun. Ingkang artosipun wa kullu sukutin utawi saben-saben meneng laisa kang ora ana iku bi fikrin kelawan mikir-mikir, fahuwa mongko utawi sukut iku ghaflatun sebuah kelalaian. Para bapak, para ibu, penjabaranipun dawuhipun panjenenganipun Nabi Isa, meneng niku nak ora digawe kanggo mikir-mikir niku kelalaian tersendiri, sebuah kelalaian. Niki artinya apa? Rikala kula lan panjenengan meneng, terutama rikala kita sendirian, niki sing apik digawe mikir-mikir. Lah samangke mikir-mikir apa sing ana faedahe? Terutama mikir dumateng tanda-tanda kebesaran keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Mikir-mikir dumateng ayat-ayatipun Gusti Allah. Baik itu ayat ingkang qauliyah, ayat ingkang dipun dawuhake Allah arupa Al-Qur'an, utawi ayat-ayat ingkang kauniyah, inggih punika perkawis hasil ciptaan Allah. Lah kadangkala ayat qauliyah dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'an menika ada korelasinya, ada hubungannya dengan ayat kauniyah. Memang kebanyakan kados mekaten. Coba monggo sak mangke kita pikir-pikir sejenak. Kita belajar mikir-mikir satu ayat saja, ayatipun Gusti Allah.
Allah ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu dha'ifa. Menawi dipun artikan secara bebas, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Kita niki lemah. Bagi Allah kita ini adalah dhaif. Betapa tidak, monggo kita pikir-pikir. Niki mangke kita hubungke ayat kauliyah ini dengan ayat kauniyah. Apa yang terjadi dan yang diciptakan oleh Allah. Betapa tidak lemahnya manusia. Monggo kita pikir bersama sak mangke betapa perkasanya seorang matador. Dengan gagah dan beraninya dia akan mengalahkan dan memperdayai seekor banteng yang begitu besar dan buasnya. Betapa lihainya seorang pawang harimau dengan begitu gampangnya bisa menjinakkan keganasan dan kebuasan binatang itu. Betapa brutalnya si leher beton Mike Tyson yang menjadi juara tinju berat dunia, dengan pongahnya dan garangnya bisa menumbangkan lawan-lawannya. Tapi semuanya itu akan tidak berarti apa-apa apabila menghadapi satu makhluk kecil saja yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados umpaminipun seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada itu, virus yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Mereka-mereka ingkang kita damel contoh-contoh wonten ing Injil yang disebut-sebut orang yang perkasa, orang yang brutal dan lain sebagainya, kalau menghadapi satu ciptaan Allah yang dianggap remeh ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mila Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an sampun ngendikaaken, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah menika mboten izin, tidak malu apabila menciptakan seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil lagi daripada itu. Tidak malu. Sebab nopo? Kanthi mikir-mikir apa yang diciptakan oleh Allah, walaupun itu seekor nyamuk, walaupun itu binatang yang lebih kecil daripada itu, Allah tidak malu. Sebab nopo? Biar kita sebagai manusia ini bisa mikir dumateng menapa ingkang sampun dipun dawuhaken Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. La iya ganase kaya ngono, brutale kaya ngono, kadangkala menghadapi seekor nyamuk saja dia tidak bisa melawan, akan lemah dia di hadapan seekor nyamuk walaupun itu sekecil itu. Coba para hadirin kita angen-angen, rikala Allah memberikan setunggalipun azab dan peringatan, Allah menciptakan makhluk yang lebih kecil daripada seekor nyamuk, bahkan tidak bisa kita lihat. Yang akhir-akhir ini yang sudah berhasil membuat paniknya manusia seantero dunia dengan adanya virus corona. Masya Allah, monggo kita angen-angen
membuat amburadulnya dan paniknya, mencekam tatanan ekonomi, tatanan keberadaan, tatanan pendidikan, semuanya porak-poranda. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini mengingatkan kepada kita bahwa lemahnya manusia kados mekaten. Nah, menawi kita sampun berhasil mikir-mikir ingkang kados mekaten, pramila lajeng kula lan panjenengan mengambil iktibar, mengambil setunggalipun pelajaran tentang semua apa yang diciptakan oleh Allah. Akhirnya orang yang beriman mampu mengucapkan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, panjenengan menciptakan semuanya ini tidak sia-sia. Semuanya ada hikmah di balik itu semuanya. Baik itu ciptaan yang bermanfaat bagi kita ataupun ciptaan Allah yang madharat bagi kita, yang kita anggap sebagai mafsadah untuk kita sekalian. Semuanya itu hasil ciptaan Allah, kehendak Allah, tidak akan sia-sia. Ono manfaate, ono hikmai, dan ada rahasia di balik itu semuanya. Nah, akhire nyuwun sewu rikala kula lan panjenengan mengakui kebenaran firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Akhiripun semakin kula lan panjenengan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, para derek ingkang kula mulyakaken, kalau tidak ada terjadi virus, rikala kula lan jenengan tidak akan selalu menjaga kebersihan. Diperintahkan untuk selalu berwudu, diperintahkan untuk selalu bersuci, menjaga kebersihan diri. Selain itu, sanesipun usaha-usaha lahiriah ingkang kados mekaten, lajeng kita memperbanyak berdoa kepada Allah, takarrub ilallah, memperbanyak membaca istighatsah, nyenyuwun dumateng ngarsanipun Allah. Kados kala dalu ingkang dipun napa menika anjuraken oleh PBNU untuk kita membaca Asmaul Husna, membaca sholawat tibil qulub, kemudian membaca napa menika tawassul bi ahlil bait li khamsatun utfi biha, dan seterusnya dan seterusnya. Ini usaha batiniyah arupa ndedonga dumateng Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, di samping usaha lahiriah yang selama ini sudah kita laksanakan, yang sudah diupayakan oleh pemerintah kula lan panjenengan sedaya. Niki gara-gara napa? Gara-gara kula lan panjenengan mengamati satu ayat saja dawuhipun Gusti Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Para bapak, para ibu, para hadirin ingkang kula mulyakaken, wangsul dumateng dawuhipun Nabiullah Isa bin Maryam. Dawuh ingkang pertama, kullu sukutin laisa bifikrin fahuwa ghaflah. Rikala kita meneng, menawi mboten kita damel mikir-mikir, itu menengi berarti sebuah kelalaian. Itu bukan hanya mikir satu ayat-ayatipun Gusti Allah kemawon boten, tapi kita buat mikir-mikir yang lainnya sing iso manfaati.
mikir ayatipun Gusti Allah yang mengandung janji dumateng kita. Sebab kathah kan ayat-ayatipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an menawi kita pikir-pikir akan menjadikan manfaat untuk kita. Satu contoh, rikala kita maos tunggalipun ayat wonten ing akhiripun surat Al-Kahfi, Gusti Allah ngendikaaken ingkang artosipun orang-orang yang beriman dan kemudian imannya ditindaklanjuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sholih. Kata Allah, lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatul firdausi nuzula. Coba kalau kita membaca ayat semacam ini, hati kita akan tergugah. Sebab pada ayat itu Allah memberikan janji kepada kita sekalian sebagai orang yang beriman dan imannya ditindaklanjuti dengan amal perbuatan yang baik. Allah menjanjikan kok apa? Akan ditempatkan kita-kita ini pada Jannatul Firdaus. Apa kalau kita membaca semacam itu tidak termotivasi untuk memperbanyak amal perbuatan yang baik? Menawi boten termotivasi, boten mendorong kita untuk memperbanyak amal yang baik, berarti tiang kalawau boten saged mengambil manfaat saking apa yang dibaca dari ayat Al-Qur'an itu. Niki nembe satu ayat ingkang menapa berupa janji Allah. Sebaliknya ketika kita membaca ayat yang mana di situ ada ancaman kanggenipun tiang-tiang ingkang ingkar kepada Allah, maka kita akan berhati-hati, membuat kita akan lebih waspada terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Jangan kita berbuat ini, jangan kita berbuat itu yang berbentuk pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Akhirnya kita merasa takut sebab apa? Maca ayate Gusti Allah sing isine ndak kono ana ancamanipun Gusti Allah. Niki lho Pak, menawi kita purun mikir-mikir kalau meneng ngoten niku lho, kita damel mikir-mikir ayat-ayat ingkang kados mekaten. Semanten ugi rikala kita mikir betapa Allah telah memberikan anugerah kepada kita semuanya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun yang ada pada diri kita semuanya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nak mikir-mikir kaya ngono, akhire akeh syukure nyang Allah, akeh terima kasih nyang Allah. Terima kasih nyang Allah tidak cukup dengan hanya membacakan alhamdulillah kemawon boten, tapi kita realisasikan dan kita nyatakan lewat bentuk ketaatan ibadah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, mila saking menika hasil saking mikir-mikir kados mekaten menika manfaatipun kathah sanget. Maka wonten setunggalipun dawuh, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfisanah. Masya Allah. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, so ingkang kula hormati, kembali kepada permasalahan awal, khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Monggo kula lan panjenengan sesarengan berusaha semaksimal mungkin
usaha lahir pun jelas. Kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Nggih, kita mengikuti menapa aturan-aturan ingkang sampun dipun paringaken, kita ikuti. Sanesipun menika kita juga jangan lupa peran Allah di dalamnya. Karena yang menciptakan makhluk yang sekecil itu adalah Allah, maka yang mampu untuk menghilangkan dan mengangkat dari bumi ini juga Allah Subhanahu wa taala. Mila lajeng kita usaha berdoa dan berdoa istighotsah nyuwun dumateng ngarsanipun Allah. Nggih, mugi-mugi harapan kula lan panjenengan badhe akan segera berlalu, kemudian Allah ridho lan kersa mengangkat wabah bala musibah semacam ini, akhirnya kula lan panjenengan saged terselamatkan baik di dunia ini maupun di alam akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. Makaten para hadirin ingkang kula mulyakaken, setunggal dawuh saking panjenenganipun Nabiullah Ruhullah Isa bin Maryam alaihissalam ingkang nembe kita bahas wonten ing pertemuan enjang menika. Kelajenganipun insyaallah kita bahas wonten ing pertemuan ingkang badhe dumugi. Mugi-mugi kasarengi hidayahipun Allah sehingga manfaat lan maslahah untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una waj'al a'malana liwajhikal karim. Allahumma ya Allah ya muyassira kulli asir yassir lana wa la tu'assir alaina fa inna taysira kulli asir alaika yasir warzuqnal yusra wal lutfa wal aman wakhtim lana wa liwalidayna wa dhurriyyatina bil iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u bihat ta'na wa ta'un ya man amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun ya man idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.